Shalom, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMPK Penabur Bintaro Jaya. Salam sejahtera untuk papa mama yang selalu setia mendampingi putra-putri tercinta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan mata pelajaran pilihan seni budaya dan prakarya yang akan diajarkan di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Untuk mata pelajaran seni budaya, ada 4 pilihan yang ditawarkan. Yang pertama, seni vokal. Yang kedua, seni musik. Yang ketiga, seni rupa. Dan yang keempat adalah seni tari. Untuk mata pelajaran prakarya, ada 5 pilihan yang ditawarkan. Yang pertama, informatika. Yang kedua, desain grafis. Yang ketiga, tata boga atau pengolahan. Yang keempat, rekayasa atau elektronika. Dan yang kelima adalah hastakarya. Masing-masing kelas untuk seni budaya, kuota maksimalnya adalah 40-45 siswa. Untuk kelas prakarya, kuotanya maksimal adalah 30-35 siswa. Bagaimana kalian memilih kelas? Caranya adalah kalian nanti akan dibagikan Google Form yang kalian akan isi pilihan pertama, pilihan kedua, dan seterusnya, baik untuk mata pelajaran seni budaya maupun pelajaran prakarya. Seleksi kelas akan dilakukan jika kuota yang dimiliki oleh kelas masing-masing telah melebihi. Sehingga ketika hasil seleksi kalian akan dimasukkan ke pilihan kedua kalian. Untuk itu anak-anakku, cermati video berikut dan pilihlah seni budaya dan prakarya sesuai dengan talenta kalian, sehingga talenta kalian bisa dikembangkan dengan maksimal. Selamat menikmati, selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Rafael. Saya adalah guru tari di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan materi dan kegiatan-kegiatan di pembelajaran seni tari. Kiranya video ini dapat menarik perhatian anak sekalian untuk masuk di pelajaran seni tari ya. Mari kita saksikan. Halo adik-adik, nama saya Brigita dari SMPK Penabur Bintaro Jaya. Saya kelas 8, naik kelas 9, dan saya mengikuti kelas seni tari. Dalam kelas seni tari, kami tidak hanya mempelajari berbagai jenis tari dan hal-hal yang meliputi itu, seperti pola lantai, riasan dan kostum, dan musik iringan,
Namun, kami juga mempraktekannya dan menampilkan tariannya dalam berbagai acara sekolah. Adik-adik juga akan melihat aku dan kakak kelas lainnya untuk membantu adik-adik mempelajari seni tari. Jadi, adik-adik yang suka menari, jangan takut dan ikutilah seni tari. Halo, nama saya Ben Emily Paliama dan saya lulusan dari SMPK Penabur Bintaro Jaya. Di situ saya mengambil seni tari, di mana saya mempelajari berbagai macam hal mengenai tari tradisional maupun modern dan juga penataannya. Selama SMP saya mengikuti beberapa acara sekolah dalam pengisian tari tradisional maupun tari modern, dan dari kegiatan itu saya juga dapat mendalami gerakan-gerakan tersebut. Selamat siang, salam anak-anakku semua. Silakan datang ke tempat kami, adalah namanya Ruang Kelas Seni Rupa. Ya. Saya guru gambar seni rupa di SMP Penabur Bintaro Jaya. Nanti anak-anak kalau mau ke seni rupa ya pasti ketemu saya. Anak-anak, kemungkinan anak-anak harus tahu bahwa di seni rupa itu utamanya nanti menggambar termasuk ada di seni rupa. Prinsipnya nggak usah takut belajar seni rupa, dan siapa saja akan diterima di seni rupa. Ada beberapa seni yang lain, tapi Pak Bambang khusus untuk seni rupa. Garis dan warna. Saya kira sementara cukup ini, sampai berjumpa dengan Pak Bambang di SMP nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, anak-anak bisa memikirkan mau ikut seni yang mana, tapi di seni rupa sangat welcome, gampang kan? Ya. Selamat siang. Halo adik-adik, nama saya Pak Gigi. Saya di sini mengajar seni musik kelas 7, 8, dan 9. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran apa sih itu seni musik dan apa yang kita pelajari di SMPK Penabur Bintaro Jaya ini. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video selanjutnya.
Nama saya Kenneth Ferumintarya, saya bersekolah di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Saya sudah 2 tahun belajar pelajaran seni musik di Sekolah Penabur Bintaro Jaya. Dan menurut saya, seni musik di sini rasanya itu sangat unik dan berbeda dari yang lain. Karena guru-gurunya pun juga mencari cara agar kita dapat mengerti materi yang disampaikan dengan cara-cara yang efektif dan tidak membosankan. Selain kita dilatih untuk teorinya, kita juga dilatih dalam prakteknya. Jadi kita selama praktek, kita dilatih terus agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bermain alat musik kita. Jadi pelajaran seni musik di SMPK Penabur Bintaro Jaya sangatlah efektif dan sangatlah berguna bagi kita masing-masing yang mengikutinya. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Mareta Christine Arisdelvia Batubara, biasa dipanggil Miss Mareta. Saya adalah guru seni vokal SMPK Penabur Bintaro Jaya. Jadi, buat kamu-kamu yang ikut seni vokal, ketemu sama Miss ya. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang bakal kalian pelajari kalau kalian ikut seni vokal. Nah, di kelas 7, kalian akan mempelajari teknik dasar bernyanyi yang baik dan benar. Jadi, kamu akan mempelajari juga setiap organ-organ tubuh yang berpartisipasi saat kamu bernyanyi. Dan juga, kita akan sering pemanasan. Berikut contohnya. Nah, saat kamu bernyanyi, kamu gak selalu nyanyi sendirian kok. Kita akan coba berbagai bentuk kelompok bernyanyi. Dari solo, duet, trio, vokal grup, bahkan sampai paduan suara. Dan juga lagu-lagu yang kita pelajari gak monoton kok. Kita akan nyanyi lagu pop, lagu rohani, lagu wajib nasional, lagu daerah, bahkan lagu kesukaan kamu. Lanjut ke kelas 8. Di kelas 8 ini kira-kira apa lagi ya yang bakal kita pelajari? Langsung kita tanya aja yuk ke kakak-kakak kelas kalian yang mengikuti seni vokal. Halo semuanya, namaku Abigail Rotuandini Pardede. Hai, perkenalkan nama saya Yuda. Halo, nama aku Yuzia Gedelemaku Ginting. Halo semuanya, nama saya Gung. Pada saat seni vokal, kalian akan mempelajari banyak hal, mulai dari sejarah awal penemuannya, hingga latihan praktek dan penerapannya. Ini kalau misalnya teorinya tentang paduan suara, kan juga dikasih tugas praktek yang berkaitan dengan paduan suara. Misalnya nyanyi berkelompok. Nantinya di seni vokal kalian tidak hanya belajar tentang bernyanyi, tapi kalian juga akan belajar tentang istilah-istilah musik, not balok, sejarah musik, sampai dengan jenis-jenis musik. Dan kita juga bisa ketawa bareng teman-teman, ketawa bareng Misha karena Misha juga seru. Dan nantinya kalian akan ditemani bersama dengan Miss Mareta yang sudah berpengalaman. Buat kalian yang suka nyanyi, pengen bisa nyanyi, pengen tahu gimana sih cara nyanyi dengan baik dan benar, bisa ikut ke kelas seni vokalnya Miss Mareta. Selanjutnya, kelas 9. Nah, di kelas 9 ini seru banget nih. Kamu akan menciptakan sebuah lagu hasil karya kamu sendiri yang akan kamu nyanyikan saat ujian praktek. Jadi, kita nanti sama-sama belajar ya menciptakan lagu. So, buat kamu yang suka nyanyi atau mau belajar bernyanyi, gak usah ragu, gak usah malu, ayo yuk join aja di kelas seni vokal sama Miss Mareta. Miss tunggu ya, see you! Yes, aku di sini mengajar kelas tata boga. Apa sih itu kelas tata boga? Nah, kelas tata boga itu adalah salah satu kelas pilihan dalam mata pelajaran prakarya di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Di kelas itu kita akan dijelaskan mengenai
mengenai jenis makanan, bahan-bahan makanan, dan cara-cara pengolahan makanan yang akan kita pelajari nanti. Nanti, jika kalian sudah bisa memilih kelas prakarya, tolonglah memilih dengan cermat dan sesuai dengan minat kalian. Jadi jangan cuma ikutan teman-teman saja ya. Di dalam kelas prakarya itu materinya akan berkelanjutan dari kelas 7 hingga kelas 9 loh. Itu penting banget. Itu artinya kalian tidak boleh berpindah di tengah perjalanan. Apa aja sih yang akan kita pelajari nanti di kelas tata boga? Yuk kita lihat. Ini dia materi kelas 7 semester 1, semester 2, materi kelas 8 semester 1, semester 2-nya, materi kelas 9 semester 1, semester 2-nya. Ya, itu dia yang akan kalian dapatkan nanti saat kalian masuk ke kelas prakarya tata boga. So, tunggu apa lagi? Selamat memilih. See you when I see you. God bless you. Halo, selamat datang untuk siswa-siswi baru kami tercinta di SMPK Penabur Bintaro Jaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Heti Hotnida Sitinjang. Saya guru mengajar keterampilan khususnya untuk informatika. Nah, informatika itu berhubungan dengan yang namanya komputer. Adapun materi yang akan kalian dapatkan adalah pengenalan hardware atau jaringan, kemudian kalian akan mendapatkan ilmu lagi seperti pengolahan angka yang disebut dengan Excel. Di situ kalian akan menggali beberapa banyak rumus fungsi. Kemudian kalian akan belajar mengenai tentang computational thinking atau yang disebut dengan pemrograman sederhana yaitu Scratch, dan kalian akan belajar juga mengenai pemrograman menggunakan yang namanya flowchart. Nah, Ibu harap kalian dapat mau menerima dan bisa kelak nanti mengikuti pelajaran keterampilan khususnya informatika. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi baru. Selamat bergabung dengan Ibu Heti Hotnida Sitinjang. Terima kasih. Adapun materi yang akan kalian dapatkan di kelas 7 untuk informatika. Rangkuman materi mata pelajaran informatika untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Yaitu diantaranya adalah perangkat keras teknologi informasi manajemen sistem, mengenal media sosial dan dampaknya, pengenalan perangkat lunak pengolah kata, serta membuat proyek tugas akhir. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi sistem operasi dan aplikasi yaitu mengenal perangkat komputer, yaitu mengidentifikasi berbagai perangkat, mendeskripsikan sejarah, serta menjelaskan peranan perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari, dan mendeskripsikan interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Yang berikutnya adalah pengolahan angka, yaitu menggunakan Excel atau Google Sheet. Bagaimana cara menggunakan rumus-rumus fungsi yang ada dalam Excel atau Google Sheet. Berikutnya adalah algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Contohnya nih, misalnya bagaimanakah cara menukarkan isi dari gelas A dengan gelas B?
Kemudian adalah pemrograman algoritma. Yang berikutnya adalah belajar menggunakan Scratch. Nah, kalian dapat mencarinya melalui di Google, kemudian kalian ketikkan Scratch seperti itu, pemrograman yang sederhana yang bisa kalian gunakan ya, dengan tools yang sangat menarik yang bisa kalian gunakan sehingga akan membentuk suatu program yang akan menghasilkan suatu gambar yang bisa bergerak. Yang berikutnya adalah ini merupakan computational thinking, bagaimana cara pemecahan masalah berkaitan dengan komputasi. Nah, berikutnya adalah internet, yaitu mengenal internet dan jaringan lokal. Kemudian, kolaborasi dalam masyarakat digital. Nah, di sini diharapkan dapat kita kolaborasi masyarakat digital dengan online yang memudahkan pengenalan CMS atau Content Management System. Yaitu apa sih itu CMS? Nah, CMS itu merupakan suatu perangkat lunak sistem yang mengatur konten pada situs web. Berikutnya, media sosial dan dampaknya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih dampak dari suatu kalau kita menggunakan suatu media sosial. Berikutnya adalah pengolah kata. Nah, di sini kita diajak untuk bagaimana sih caranya kita menggunakan aplikasi ini agar kita bisa menyusun dokumen dan juga difungsikan untuk melakukan pemformatan dan penyuntingan dokumen. Ini sangat mudah karena sudah pernah kalian gunakan di rumah. Kemudian adalah proyek tugas akhir. Nah, di sini nanti akan diminta kalian membuat proyek tugas akhir dengan menggunakan Scratch. Di sini akan ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan apa saja dalam membuat tugas akhir. Skrip atau rumus, dan ini adalah skripnya, dan bisa di situ adalah skrip area. Ada juga custom itu untuk mengganti-ganti macam-macam bentuk ikan, dan ada juga sounds. Demikian. Nah, itu adalah bagian dari materi yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti pelajaran informatika di sekolah. Sekian dari Ibu, terima kasih.
Saya dengan Desima Nadeak, kalian bisa panggil saya dengan panggilan Ibu Dena. Kalian akan berjumpa dengan saya, bertemu dengan saya di pelajaran Hasta Karya. Apa sih yang menarik dari Hasta Karya, anak-anak? Ya, kali ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi Hasta Karya. Pelajaran yang pertama adalah membatik. Saya yakin kalian tidak asing lagi dengan batik. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membatik dengan cara yang sederhana. Kalian akan menghasilkan kain batik. Kain batik yang akan kalian hasilkan nanti bisa kalian ubah bentuknya, misalnya bisa menjadi tempat pensil, bisa menjadi lukisan batik, atau yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan kakak kelas kalian dalam membatik. Materi yang kedua adalah flanel. Kita nanti akan sama-sama belajar membuat kerajinan yang berbahan dasar atau berbahan baku dari flanel. Pasti kalian juga tahu ya seperti apa bahan flanel tersebut. Nah, hasil dari bahan flanel itu bisa bermacam-macam ya anak-anak. Misalnya boneka, gantungan kunci, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah berikut beberapa contoh hasil kerajinan yang berasal dari bahan flanel. Nah, materi yang ketiga adalah kerajinan bahan keras dari alam, misalnya batu, kayu, rotan, dan bambu. Bahan keras alam sering sulit diperoleh sehingga kita dapat menggantikannya dengan koran bekas yang dipilin dan dianyam. Nah, koran bekas tadi bisa dianyam seperti anyaman rotan. Hasil anyamannya bisa berupa tempat pensil, vas bunga, dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil anyaman dari kertas koran yang dipilin. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari bahan keras buatan. Bahan yang bisa kita gunakan bisa bahan baku dari logam dan kaca. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar-gambar atau hasil kerajinan dari bahan baku logam dan kaca, dan juga ini adalah beberapa hasil karya contoh kakak kelas kalian yang menggunakan kaca sebagai bahan dasar untuk kerajinan tersebut. Nah, menarik kan anak-anak? Semua itu akan kalian dapatkan di pelajaran Hasta Karya kelas 9. Jadi, sampai bertemu dengan Ibu Dina di kelas 9 dalam pelajaran Hasta Karya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Halo anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Wahyu Imatio, biasa dipanggil Pak Wahyu. Oke, Bapak adalah guru prakarya elektronika di IPK Penabur. Nah, pelajaran prakarya itu merupakan pelajaran pilihan. Jadi ada beberapa pilihan, salah satunya adalah prakarya elektronika. Nah, jadi kalian yang senang, yang minat, silahkan bergabung di prakarya elektronika. Pelajaran prakarya elektronika itu apa sih? Nah, sekilas Bapak akan sampaikan materi-materi apa saja yang nanti kita akan pelajari selama 3 tahun di SMPK Penabur. Nah, untuk di kelas 7, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah K3, yang kedua nanti kita akan belajar tentang mekanik manual, yang ketiga kita belajar nanti tentang alat penunjang elektronika, yang keempat kita belajar tentang penghasil gerak bersumber arus DC, terus kita belajar tentang teori dasar listrik, terus kita juga akan belajar tentang multimeter atau multitester. Nah, itu sekilas pelajaran di kelas 7. Nah, untuk di kelas 8-nya kita nanti akan belajar tentang komponen aktif pasif, dan juga nanti di kelas 8 banyak praktek, kita membuat sensor, kita membuat penghasil bunyi, sirine, kita membuat lampu
flip-flop, kita membuat atau kita belajar tentang pengubah arus dari arus AC menjadi arus DC, kita praktek membuat adaptor, ya. Kita belajar juga tadi kita belajar tentang sensor di kelas 8. Nah, untuk di kelas 9-nya kita juga akan nanti belajar tentang digital dasar, ya. Kita akan menguji IC digital dasar, kita juga akan belajar tentang instalasi listrik, ya. Kita akan membuat rangkaian instalasi listrik sederhana, terus kita belajar aplikasi elektronika, kita praktek membuat timer, kita praktek membuat pulse generator, kita praktek membuat running led. Nah, itu kurang lebih sekilas tentang pelajaran elektronika di SMPK Penabur. Nah, jadi silahkan kalau misalkan kalian berminat, kalian senang dengan pelajaran elektronika, silahkan pilih prakarya elektronika. Kita nanti akan ketemu di pelajaran prakarya elektronika selama 3 tahun. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pak Gigi. Di sini saya akan mengajar desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Nanti kita akan belajar macam-macam. Contohnya, nanti kita akan belajar membuat logo, kita akan belajar membuat poster, dan belajar tentang edit film nanti di kelas 9. Nah, itu semua dilakukan di komputer. Nah, bagi adik-adik yang berminat, nanti silakan langsung gabung saja ke jurusan kerajinan desain grafis. Kan kerajinan ada 4 tuh, ada Sakari, ada Praboga, ada desain grafis, ada elektro, dan pilihan desain grafis. Nanti akan ketemu dengan saya. Nah, dan untuk lebih jelasnya silakan adik-adik tonton aja video atau penjelasan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Kelas 7 diawali dengan teori dasar desain grafis. Kita belajar mengenai elemen-elemen desain grafis dan bagaimana menggunakan prinsip desain dalam membuat suatu karya desain grafis. Juga ada teori tipografi, yaitu teknik dalam menyusun, menata, dan mengolah huruf secara estetis. Kemudian teori warna, yaitu bagaimana kita menggabungkan warna-warna secara efektif dan efisien dan menggunakannya sesuai dengan karakteristik masing-masing warna, sesuai dengan sifat mereka. Dan kita juga mempelajari warna alami serta pewarna buatan. Masuk ke akhir kelas 7 dan awal kelas 8, kita mempelajari tentang Adobe Photoshop, yaitu software pengolah grafis berbasis bitmap dan raster image yang berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah foto. Kita akan mempelajari mengenai masking, filtering, dan juga adjustment. Berikutnya kita mempelajari Adobe Illustrator, yaitu software pengolah grafis berbasis vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mendalami teori logo, di mana kita akan mempelajari proses pembuatan logo, bagaimana caranya dari awal hingga akhir, sehingga dapat diaplikasikan di berbagai kebutuhan logo tersebut. Memasuki akhir tahun pelajaran di kelas 9, kita akan mengenal media promosi iklan ATL, BTL, dan TTL. Kita juga mempelajari desain kemasan, dimulai dari proses brainstorming, rancangan kerangka kemasan, hingga pencetakan. Dan yang terakhir adalah video editing, yaitu bagaimana kita mengolah software pengolah video untuk memberikan pesan melalui media audio visual. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.